Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, kalian sebelumnya kan telah mempelajari ya berbagai macam suku, nama-nama suku adat pada setiap provinsi, kemudian ada beragam macam bahasa, budaya, dan lain-lain. Nah, kalian pasti tahu bahwa di Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa ini sendiri akan mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Anak-anak kita hari ini akan belajar tentang si suku Baduy, biasanya disebut dengan Urang Kanekes. Nah, kalian lihat di sini anak-anak, di sini ada rumah adat tradisional dari Banten. Kemudian ada juga orang-orang Baduy, ada orang Baduy, suku Baduy. Mari kita pelajari lebih lanjut lagi tentang si Urang Kanekes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan yang indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut sebagai suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam anak-anak. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Jadi ada dua kelompok ya anak-anak dalam suku Baduy ini, yaitu kelompok Tangtu dan kelompok Panamping. Nah, kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam itu tinggal di 3 desa anak-anak, yaitu di Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik sama sekali anak-anak. Tidak juga menggunakan alas kaki seperti yang kalian bisa lihat di sini ya pada gambar. Mereka tidak menggunakan sendal ataupun sepatu. Nah, mereka juga tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi. Biasanya mereka berjalan kemanapun tujuan mereka, mereka akan berjalan anak-anak. Serta mengenakan pakaian adat yang ditenun oleh suku mereka sendiri. Bisa kalian lihat ya anak-anak, pakaiannya seperti ini dengan menggunakan ikat kepala. Nah, setelah kalian membaca pokok pikiran, setelah kalian membaca cerita dari paragraf tersebut, kalian mencari pokok pikiran pada paragraf 1 dan paragraf 2 saja. Jadi yang kalian cari itu pokok pikiran paragraf 1 dan 2 saja. Kalian bisa juga membaca di buku paket kalian ya anak-anak tentang wacana Urang Kanekes si suku Baduy ini. Setelah kalian membaca ulang, kalian cari nih pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi bagaimana cara mencari pokok pikiran ya anak-anak. Nah, ini tugas yang pertama anak-anak. Jadi kerjakan di buku catatan, kemudian seperti biasa dikirimkan melalui Google Classroom. Oke anak-anak, kita lanjut materinya. Nah, dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kalian dapat mengetahui budaya suku Baduy itu sendiri. Ada tidak ya kesamaan budaya antara suku Baduy dengan suku bangsa kalian anak-anak? Misal, ada tidak perbedaannya? Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar itu sudah menggunakan alat elektronik sama seperti kita anak-anak ya. Walaupun ibu berasal dari suku Jawa, kalian berasal dari Sunda ataupun mungkin dari suku-suku yang lain,
kita ada kesamaannya dengan suku Baduy luar. Karena suku Baduy luar sudah menggunakan alat-alat elektronik sama seperti kita. Alat elektronik itu seperti apa? Televisi, kemudian kipas angin, dan lain-lainnya. Alat elektronik itu adalah alat yang menggunakan elektrik atau listrik. Nah, tapi sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam, mereka tidak boleh menggunakan alat elektronik sama sekali anak-anak. Jadi sama sekali suku Baduy dalam itu tidak, perbedaannya tidak menggunakan elektronik, berbeda dengan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa, bahkan mungkin kita tergantung dengan alat-alat elektronik ya. Biasanya di rumah ada dispenser untuk memanaskan air ya anak-anak ya, atau misalnya orang tua kalian, mama kalian di rumah memasak nasi dengan menggunakan Magicom. Nah, itu adalah contoh alat-alat elektronik di mana alat-alat tersebut menggunakan listrik. Yang umumnya biasanya untuk penerangan yaitu adalah lampu ya anak-anak, di situ ada menggunakan listrik. Nah, anak-anak kita coba yuk di rumah kalian. Misal tutup pintu dan jendela di rumahmu, coba ya. Kalian coba sendiri, praktekkan di rumah kalian. Pintu dan jendela rumahmu ditutup serta gorden. Kemudian nyalakan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana nih kondisi ruangan di rumahmu anak-anak? Apa yang terjadi? Nah, kemudian matikan lagi lampu dengan menekan saklar kembali. Apakah yang akan terjadi? Bagaimana keadaan di dalam ruangan rumahmu anak-anak? Silakan kalian praktekkan di rumah ya, silakan kalian coba. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mencoba apa yang terjadi ketika kalian menutup jendela dan pintu serta gorden, kemudian menyalakan lampu dan mematikan lampu dengan menekan saklar. Nah, bohlam itu tentunya bisa menyala dan kemudian mati kembali ya anak-anak. Nah, Ibu akan jelaskan bahwa bohlam dapat menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, maka bohlam akan menyala. Nah, ketika bohlam menyala, ketika kalian menekan saklar, aliran listrik ini kan mengalir nih dari positif menjadi ke kutub negatif. Kemudian bohlam akan menyala. Tentunya ruangan kalian juga akan menjadi terang ya anak-anak ketika lampu bohlam, ketika saklar dimatikan kembali, ruangan kalian akan menjadi gelap. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai video percobaan di sini. Silakan kalian simak dulu videonya. Ini akan Ibu putarkan videonya. Ya, ini. Silakan perhatikan dulu anak-anak. Baik, anak-anak, video tadi adalah video percobaan listrik. Listrik apa? Nanti Ibu akan jelaskan. Sebelumnya kalian silahkan mencoba dulu di rumah. Praktekkan. Ini ada langkah-langkahnya, ada 7 langkah. Siapkan penggaris plastik, kemudian kalian potong kertas kecil-kecil, kemudian simpan di atas permukaan meja, kemudian dekatkan penggaris pada potongan kertas tersebut seperti pada gambar. Apa yang terjadi? Catat hasil pengamatannya ketika penggaris diletakkan dekat dengan kertas potongan kecil, potongan kertas yang tadi sudah disobek-sobek oleh kalian. Nah, kemudian setelah kalian amati, lalu gosok-gosok penggaris pada rambut kering. Pada rambut kalian, gosok-gosokkan ya di rambut kalian. Kemudian setelah digosokkan beberapa lama, kemudian dekatkan penggaris tersebut pada potongan-potongan kertas. Seperti pada video tadi yang sudah Ibu tunjukkan ya anak-anak. Nah, apa yang terjadi ketika kalian sudah menggosokkan penggaris tersebut pada rambut, kemudian didekatkan dengan potongan kertas? Apa yang terjadi? Ulangi kegiatan tersebut beberapa kali sampai berhasil, seperti pada contoh pembelajaran yang video tadi Ibu tampilkan, anak-anak. Nah, kalau kalian sudah mencoba, silakan kalian simak kembali materinya. Nah, apa yang terjadi? Biasanya ketika kalian sudah menggosok-gosokkan tadi, menggosok-gosokkan penggaris pada rambut, kemudian kalian tempelkan pada potongan-potongan kertas, biasanya si kertas akan terangkat ya anak-anak, akan terangkat oleh si penggaris seperti pada video yang tadi Ibu tampilkan.
Nah, Ibu akan memberi penjelasan tentang uji coba yang kalian lakukan tersebut. Anak-anak, setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, atau yang disebut dengan elektron, dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosokkan pada rambut, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik tadi bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas yang bermuatan negatif pada kertas akan menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas tadi akan tertarik oleh penggaris plastik tadi, anak-anak. Tarik-menarik antar muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini disebut dengan gaya listrik. Jadi anak-anak bukan sulap, bukan sihir ya, uji coba tadi. Ini disebabkan oleh adanya gaya listrik. Gaya listrik dari penggaris tadi disebabkan oleh muatan elektron yang muatan elektron pada penggaris itu digosok-gosokkan pada rambut sehingga si penggaris tersebut memiliki kelebihan elektron yang kemudian jika didekatkan maka ia dapat menarik si potongan-potongan kertas kecil tadi, anak-anak. Nah, setelah kalian mencoba gaya listrik tadi dengan menggunakan potongan kertas dan penggaris dan kemudian praktek menggosok-gosokkan, kita akan mempelajari lagi tentang jenis-jenis listrik. Anak-anak, jenis-jenis listrik ini ada dua. Yang pertama adalah listrik statis atau listrik diam. Gaya listrik statis pada penggaris listrik itu hanya berlangsung sementara. Nah, tadi setelah kalian praktekkan menggosok-gosokkan penggaris pada rambut, kemudian ditempelkan pada kertas, itu akan terangkat. Tapi ketika dibiarkan terus-terusan, maka si kertas pun tidak akan tertarik lagi. Kenapa? Karena itu bersifat listrik statis, bersifat sementara, anak-anak. Selama potongan kertas menempel pada penggaris listrik, terjadi perpindahan muatan listrik, di mana muatan listrik pada potongan kertas akan sama, kedua benda tersebut akan saling menolak dan melepaskan diri. Jadi ini disebut dengan listrik statis atau listrik diam, biasanya bersifat sementara. Itu contoh pada listrik statis. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan listrik dinamis. Pada listrik dinamis ini terjadi aliran muatan listrik. Nah, tadi kita belajar ya sebelum percobaan penggaris tadi, kalian telah melakukan percobaan menyalakan lampu dan mematikan lampu, di mana akan terjadi aliran listrik dari muatan positif ke muatan yang negatif. Nah, ini adalah salah satu contoh listrik dinamis. Listrik dinamis ini dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu yang sudah kalian lakukan tadi, anak-anak. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang jenis-jenis listrik, listrik statis, dan listrik dinamis. Baik anak-anak, itu penjelasan materi untuk hari ini. Setelah kalian mempelajari tentang jenis-jenis listrik, jangan lupa kerjakan juga tugas berikutnya ya anak-anak. Tugas seperti biasa dikerjakan di buku catatan tema, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Jadi hari ini tugasnya ada dua, tugas mencari gagasan pokok pikiran, kemudian tentang pembahasan listrik statis dan listrik dinamis. Silakan kalian kerjakan dan jangan lupa dikirim melalui Google Classroom. Tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.